Jadi, iya teh beneran. Kita kira mah cuma gosip, isu. Gosip? Gosip apaan? Bahwa kalian sudah menjadi orang yang sombong. Sudah, jangan buang waktu. Waktu kami sangat berharga untuk orang seperti kalian. Nanti malam kita akan ada resepsi di rumah Pak Camat ya, Mah. Kumaha maneham? Maneh teh lupa sama sobat sorangan waktu sama-sama mengais rezeki di terminal. Kalian tuh kalau ngomong jangan sembarangan ya. Sekarang cepat katakan, apa sih keperluan kalian tuh datang ke rumah ini? Kalau maksud kalian kemari hanya untuk minta sumbangan atau pinjam uang, kalian sudah salah alamat. Dirham, kumaha teh, damang? Apa-apaan kalian ini, ha? Seenaknya saja penginam orang tanpa etika. Dan, aduh, siapa sih yang nyuruh kalian tuh duduk di sini? Kalian tahu nggak, sofa ini tuh mahal. Wah, saya jadi nggak ngerti. Iya, Maneh teh pasti sedang bercanda kan, Mar? Nyonya Miranda. Saha teh Nyonya Miranda? Heeh, saha, Mar? Panggil istri saya Nyonya Miranda. Dan saya Tuan Dirhamsyah. Dan harga itu. Sekarang cepat katakan. Ada perlu apa kalian kemari? Dan kalau bisa, kalian jangan duduk di sofa ini. Sofa ini terlalu mahal untuk dikotori. Astagfirullahaladzim. Jadi, iya teh beneran. Kita kira mah cuma gosip, isu. Gosip? Gosip apaan? Bahwa kalian sudah menjadi orang yang sombong. Sudah, jangan buang waktu. Waktu kami sangat berharga untuk orang seperti kalian. Nanti malam kita akan ada resepsi di rumah Pak Camat ya, Mah. Kumaha maneham? Maneh teh lupa sama sobat sorangan waktu sama-sama mengais rezeki di terminal. Kalian tuh kalau ngomong jangan sembarangan ya. Sekarang cepat katakan, apa sih keperluan kalian tuh datang ke rumah ini? Kalau maksud kalian kemari hanya untuk minta sumbangan atau pinjam uang, kalian sudah salah alamat. Ya, kita berdua memang sudah salah alamat. Maaf Tuan, Nyonya, saya akan mencari Dirham sahabat saya di tempat lain. Orang yang dulu sering datang kepada saya pada saat dia tidak punya uang. Iya, saya juga. Maaf, Nyonya Miranda. Ternyata Nyonya teh bukan Marni sahabat saya yang dulu suka mencuri mainan saya. Cukup. Sekarang, kalau kalian nggak ada keperluan apa-apa lagi di rumah ini, silakan keluar. Harta karun dari mana mereka dapatnya, Kang? Udah, jangan dibicarakan. Nanti timbullah sirik. Ayo. Mang Oyan, Mana Jang? mau nganter uang sumbangan buat Lena yang dirawat Pak Dirham. Astaga, sudah kaya masih mau nerima sumbangan anak yatim? Iya, Mang. Malahan pernah telat 2 hari saja. Pak Dirham marah-marah. Gila, bener-bener kemaruk. Hei Jang. Mari, Mang. Assalamualaikum. 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 Ujang. Maaf, saya baru pulang dari rumah Pak Camat. Saya mau menyerahkan amanah para donatur, Bu. Iya, saya tahu. Boleh saya masuk? Cuma mau nyerahin haknya Lena aja kan? Iya, Bu. Ya udah, kalau kita duduk sini aja. Lagian, lantai rumah saya baru dipel. Kalau begitu, tolong Ibu terima amplop ini dan ditandatangani tanda terimanya, Bu. Loh, kok cuma segini, Jang?
Nggak tahu, Bu. Saat ini para donatur makin berkurang. Sedangkan yang harus disantunin semakin bertambah. Makanya ketua masjid mengirimkan surat ini buat Pak Dirham. Ini suratnya. Surat apa lagi sih nih? Setahu saya sih Pak Dirham diharapkan untuk ikut jadi donatur, Bu. Bilang sama Kiai Sanusi, saya ini sudah menjadi donatur di tingkat kabupaten. Jadi kayaknya nggak mungkin dong harus ikut-ikutan nyumbang di tingkat kampung. Bilang juga sama dia, saya ingin mengaudit keuangan masjid. Saya khawatir jangan-jangan dana bantuan buat anak yatim ada yang korupsi lagi. Astagfirullah. Nggak mungkin, Pak. Semua pengurus masjid mengerjakannya dengan lillahi ta'ala, Pak. Nonsen. Iya. Lagian, masa Lena terima uang cuma segini? Mana cukup? Jangan kan sebulan. Seminggu aja. Uang segini itu nggak cukup kemana-mana, Ujang. Saya cuma kurir, Bu. Kalau kurang berkenan, silahkan temuin pengurus masjid. Pasti saya temui. Ngapain kamu keluar kamar? Cepat kembali ke kamar kamu sekarang. Dede ini, Bu, yang minta keluar. Katanya nggak betah di kamar terus. Masuk, Ibu bilang. Nggak mau, enak mau sama dedenya aja di luar. Sudah mulai berani membantah ya? Kalau ibu mau menyuruh masuk, kamu harus nurut. Apa mau Bapak cubit? Enggak, Pak. Enggak, sakit. Bukan cuma Kang Oyon yang pendapat seperti itu. Saya juga pernah, Kang. Padahal dulunya saya sering nolongin Kak Dirham kalau di rumahnya nggak ada beras. Oh, jadi Manete udah pernah ke rumahnya Dirham juga, Dang? Udah, Kang. Malah yang lain juga sudah pernah ke rumahnya. Bukan mau minta, cuma nengokin. Namanya juga bekas tetangga dekat. Iya ya, saya juga penerimaannya teh menghina banget. Kita mah nggak dianggap manusia. Loh. Kelewatan si Dirham. Kunaon jadi kikir begitu? Padahal waktu hidupnya susah. Kan kita yang nolong. Iya. Ngomong-ngomong, apa akang-akang ada yang tahu dari mana Kang Dirham dapat harta sampai dia jadi kaya begitu? Nggak ada yang tahu, Sur. Kabar angin sih warisan. Tapi ya warisan dari mana? Sedangkan orang tuanya aja sudah meninggal. Dan dia orang sini. Nggak punya harta lagi. Iya ya, Teh Marni juga bukan anak keluarga dari orang kaya. Paling dapat harta karun. Dasar gelong. Saya tak. Isma tuh anaknya Kang Dirham. Astaga, bener-bener keluarga bejat. Naik motor di kampung gak ada sopan. Dipencit ku aing. Kamu tidur duluan aja, Ma. Pak, simpan uangnya di bank aja. Enggak, lebih aman di rumah. Lagian kalau butuh, gampang ambilnya. Besok pagi mau aku buat modal usaha, borongan bangunan sekolah swasta, proyeknya Pak Camat. Syukur deh, Pak. Mudah-mudahan kita bisa tetap kaya. Kita akan tetap kaya, Ma. Aku akan kelola uang itu. Aku juga sudah tidak mau hidup miskin lagi. Iya, Pak. Aku juga nggak mau miskin lagi. Kapok. Pak, bikin petinya dari besi dong. Masa dari kayu gitu sih? Mahal. Ini juga sudah cukup. Sekarang tinggal disimpan di kamar, dikunci, beres. Lagian di kampung kita kan nggak pernah ada maling atau rampok. Kenapa, Pak? Dadanya sakit lagi. Iya, Ma. Nyeri. Besok kita ke dokter ya. Enggak. Aku nggak mau membuang uang cuma-cuma. Buang-buang uang saja pergi ke dokter. Lagian juga nanti penyakit Papa malah lebih parah lagi. Memang sakit Papa nggak parah. Pak, kalau yang sakitnya di dada sebelah kiri itu jantung. Jangan dengar omongan orang, Ma. Pokoknya pesan Papa,
Separah apapun penyakit papa, papa jangan dibawa ke rumah sakit. Kecuali bayarannya murah. Ya udah, kalau gitu besok kita ke dokter yang murah, ya? Gak usah. Mendingan dikerik aja. Aku yakin cuma masuk angin. Iya, Mama akan kerikin.